Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kisna Maulana di channel Kisna Maulana. Selamat datang di kelas Genestri Dasar. Jadi pada kelas ini kita akan belajar mengenai Genestri Dasar. Akan ada banyak sekali yang akan kita bahas pada materi ini. Seperti contohnya, penjelasan Genestri, install Genestri local server, layout Genestri local server, install Genestri virtual server, layout Genestri web UI, perangkat Genestri, dan yang terakhir, simulasi jaringan Genestri. Yang pertama, penjelasan singkat Genestri. Pertama, kita akan berkenalan dengan Genestri. Apa itu Genestri? Berikut adalah definisi berdasarkan dari website resminya. Jadi, pertama, Genestri digunakan untuk membangun, merancang, dan melakukan uji coba pada jaringan secara virtual sehingga bebas risiko. Kedua, Genestri didukung dengan komunitas yang sangat besar untuk membantu dalam menggunakan Genestri. Yang ketiga, Genestri sangat mudah digunakan. Dan yang keempat, terakhir, Genestri gratis. Graphic Network Simulator 3 atau yang disingkat Genestri adalah emulator perangkat lunak jaringan yang pertama kali dirilis pada tahun 2008 oleh developers Jeremy Grossman, Dominic Zielska, dan Peter Pekala. Hal ini memungkinkan kombinasi perangkat virtual dan nyata yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan yang kompleks. Karena Genestri merupakan emulator yang memungkinkan perangkat nyata bekerja sama dengan program virtual untuk mendesain sebuah jaringan. Yang ketiga, Genestri adalah perangkat lunak sumber terbuka dan gratis yang tersedia untuk Windows, Linux, dan macOS. Genestri didukung dan dikembangkan secara aktif dan memiliki komunitas yang sangat besar. Yang terakhir, selain itu, Genestri juga banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun perusahaan seluruh dunia, sehingga Genestri telah diunduh sebanyak lebih dari 11 juta kali. Karena Genestri ini open source, mudah digunakan, dan gratis, Genestri menjadi salah satu alat bantu bagi pelajar, mahasiswa, dan perusahaan dalam mempelajari sebuah jaringan. Keuntungan memakai Genestri. Yang pertama, free software. Yang kedua, open source. Yang ketiga, tidak ada batasan dalam penggunaan perangkat. Meskipun tidak ada batasan dalam penggunaan perangkat, batasan perangkat dibatasi oleh kemampuan komputer yang digunakan seperti prosesor, RAM, dan storage. Kelima, support virtualisasi, VirtualBox, VMware Workstation, VMware Player, ESXi, dan Fusion. Yang keenam, support multiple switching option. Yang ketujuh, support all VIRL image. Dan yang delapan, support multi-vendor environment. Install Genestri local server. Install Genestri di Windows. Genestri support sistem operasi Windows 7 SP1 64-bit sampai Windows versi terbaru. Berikut ada minimum requirement. Untuk sistem operasinya paling rendah Windows 7 64-bit, prosesornya 2 core, memori 4 GB, kemudian BIOS support virtualisasi, storage 1 GB. Dengan catatan tambahan, Anda mungkin memerlukan penyimpanan tambahan untuk sistem operasi dan gambar perangkat Anda. Kemudian recommended requirement. OS Windows 7 64-bit, prosesor 4 core atau lebih, dan support virtualisasi, memori 16 GB, BIOS support virtualisasi, kemudian SSD 35 GB. Dengan catatan tambahan, perangkat virtualisasi membutuhkan prosesor dan memori yang intensif. Lebih banyak, lebih baik, tetapi perangkat yang dikonfigurasi dengan benar mengalahkan RAM dan kekuatan pemrosesan.
Jadi, perangkat yang akan digunakan dalam GNS3 juga harus dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Misal, router mikrotik membutuhkan berapa core, RAM, dan penyimpanan harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terlalu membebani resource komputer yang digunakan. Berikut adalah link untuk mendownload GNS3. Sebelum mendownload GNS3, langkah baiknya teman-teman untuk login, daftar di website GNS3. Di sini saya sudah mendownload GNS3. Saya akan mencoba menginstal. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian kita akan mendownload WinPcap. Download Wersak membutuhkan koneksi internet. Oke, next. Berikut adalah tampilan GNS3 GUI. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu menjalankan GNS3 di virtual machine atau di lokal komputer. Yang ini adalah virtual server, yang ini local server, dan yang ini remote server. Next, finish. Oke, kita sudah berhasil menginstal GNS3 di Windows. Di sini saya menggunakan Windows 8.1 Pro 64 bit dan versi GNS3-nya 2.2.5. Kemudian kita akan mencoba menginstal GNS3 di Linux Ubuntu. GNS3 tidak hanya tersedia untuk sistem operasi Windows, tapi juga mendukung beberapa sistem operasi seperti Linux, Mac OS, dan ESXi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal GNS3 di Ubuntu. Untuk versi Ubuntu berbeda dengan Windows karena kita harus menggunakan script, tidak seperti Windows yang tinggal klik-klik selesai. Oke, sebentar.
terlebih dahulu. Untuk networknya saya kasih bridge. Jika teman-teman mendownload GNS3, pastikan komputer teman-teman terhubung dengan koneksi internet. Oke, connect. Di lagi mau. Oke, bentar. Oh ini kayu. Hah? Wes sepeda itu sampean gawe Supra Vita itu. Tak smash. Lalu dicek HP dulu. Sudah enggak pecah dia. Sudah enggak pecah. Oke, berikut adalah tampilan GNS3 GUI di Linux Ubuntu, hampir sama dengan versi di Windows. Ada 3 program yang kita install tadi. Yang pertama GNS3 GUI, GNS3 IOU, dan yang terakhir GNS3 Server.
Oke, kita sudah berhasil menginstal GNS3 di Linux Ubuntu. Kemudian adalah layout GNS3 local server atau GNS3 GUI. Setelah teman-teman menginstal GNS3, terdapat screen layout yang harus teman-teman ketahui kegunaannya. Yang pertama, toolbar yang terletak di bagian atas. Di dalam toolbar terdapat banyak icon yang akan membantu dalam membuat tugas umum agar lebih mudah. Seperti contohnya yang ini adalah New Blank Project, membuat project baru. Open Project, membuka project. Manage Snapshot, membuat snapshot. Kemudian show atau hide interface label. Console connect to all nodes. Kemudian start all nodes. Suspend, pause. Kemudian memberhentikan atau mematikan. Dan ini adalah mereload atau merestart. Menambah catatan, memasukkan gambar, menggambar kotak, lingkaran, garis, mengunci item, zoom in, zoom out, dan yang terakhir screenshot. Yang kedua, device toolbar yang berada di bagian sisi kiri. Di sini terdapat beberapa device yang akan digunakan dalam membangun topologi jaringan seperti router, switch, VPCS, NAT, cloud, kabel, dan lain-lain. Secara default, yang tersedia dari GNS3 adalah Ethernet switch, hub, kemudian VPCS, NAT, cloud. Untuk router masih kosong. Ini adalah tampilan all device. Ini adalah Adlink kabel. Untuk menambahkan router, kita bisa menambahkannya melalui QEMU atau VirtualBox atau VMware. Yang keempat adalah topologi summary yang berada di sisi kanan atas. Topologi summary akan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama, perangkat yang saat ini berada di workspace. Kedua, status, aktif atau non-aktif. Dan yang terakhir, perangkat mana yang terhubung satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah server summary yang berada di sisi kanan bawah. Server summary akan menampilkan resource server yang digunakan, baik itu local server, virtual server, dan server jarak jauh. Dan server summary juga akan menampilkan status server, baik itu server lagi hidup atau mati. Yang keenam ada konsol yang terletak di bagian bawah. Konsol akan menampilkan proses, kesalahan, dan error yang dihadapi program GNS3. Konsol akan sangat membantu ketika sedang dalam masalah atau error, dikarenakan akan ada notifikasi kesalahan yang ditampilkan sehingga mempermudah dalam memperbaikinya. Oke, kemudian GNS3 Virtual Server. Selain diinstal di lokal, GNS3 juga dapat diinstal secara virtual. Instalasi GNS3 virtual lebih direkomendasikan karena keterbatasan fungsional saat install secara lokal. Berikut ini adalah pendapat menurut Andre Coleman sebagai moderator dari GNS3 mengenai perbedaan local server dan virtual server. Server lokal sama dengan semuanya berjalan di OS lokal Anda. Contoh kasus, saya menjalankan GNS3 di Linux. Jadi gambar iOS, IOL, atau KVM semuanya dijalankan oleh hypervisor lokal ala server lokal.
Kedua, server GNS3 VM sama dengan virtual machine Ubuntu yang dijalankan di VMware atau VirtualBox pada mesin lokal Anda yang memungkinkan pengguna Windows atau macOS dapat menjalankan image iOS, IOU, atau KVM di dalamnya. Karena Windows atau macOS tidak dapat menjalankan IOU atau KVM secara natif, virtual machine kamu terkadang dapat bekerja di Windows atau macOS, tetapi KVM adalah bagian dari kernel Linux, sehingga mereka tidak dapat menggunakannya tanpa GNS3 VM tersebut. Jadi, GNS3 Virtual Server adalah virtual machine yang berbasis Linux Ubuntu yang dijalankan melalui VMware atau VirtualBox. GNS3 virtual dan lokal sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut berada pada fungsional image, akses, tampilan, dan perangkat. Jika kita menginstal GNS3 Virtual Server, kita bisa mengaksesnya melalui web browser atau yang dikenal dengan web UI. Dan jika kita ingin menambahkan perangkat, sangatlah mudah dan sudah tersedia tempat untuk mengambil image perangkat tersebut, sehingga akan mempermudah dan membantu dalam menggunakan GNS3. VMware Workstation. VMware adalah salah satu program virtualisasi yang sering digunakan karena sangat mudah digunakan, mampu memberikan experience yang lebih nyaman, tampilannya terlihat menarik. Tetapi, diperlukan lisensi untuk menjalankan VMware Workstation Pro. Kita bisa menjalankan VMware Workstation Player jika tidak ingin membeli lisensi. Namun, Workstation Pro dan Workstation Player sangatlah berbeda dari tampilan dan fitur yang tersedia. Berikut adalah link untuk mendownload VMware Workstation Pro, VMware Workstation Player, dan image GNS3 VMware Workstation. Untuk mendownload GNS3 versi VMware Workstation, teman-teman bisa klik download di bagian sini. Untuk VirtualBox bisa di sini, ESXi dan Hyper-V di sini. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menginstal melalui VMware Workstation Pro, karena ketika saya mencoba menginstal GNS3 Virtual Server dengan VirtualBox, saya mengalami beberapa kendala. Namun dengan Workstation Pro tidak ada kendala, normal, dan berjalan dengan baik. Masukkan nama virtual machine. Kemudian pilih tempat penyimpanan. Kemudian klik import. Tunggu hingga proses import selesai. Oke, kemudian edit virtual machine.
Di sini saya kasih memorinya 4 GB. Prosesornya 2 core. Centang virtualis Intel VTX AMD VRVI. Kemudian di sini harddisknya 20 GB dan di sini 500 GB. Untuk network adapter di sini terdapat 2 network adapter. Yang pertama adalah host only, yang kedua NAT. Namun untuk adapter pertama saya lebih nyaman menggunakan bridge agar mudah dikontrol, mudah dikonfigurasi juga karena masih satu jaringan. Oke. Klik OK. Hidupkan perangkat. Di sini GNS3 VM menggunakan Ubuntu versi 20.04 long term support. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai versi dari GNS3 server, release channel, virtual machine versi virtual machine, Ubuntu version, kemudian virtualisasi, KVM, kemudian IP address dan port 80, kemudian login SSH, username GNS3 dengan password GNS3, kemudian launch web UI 1 ke IP 1.50, kemudian image dan project store in OVT GNS3. Kita semua yuk. Kita akan mencoba mengakses GNS3 web UI. Berikut adalah tampilan GNS3 web UI. Di sini IP yang saya dapat adalah IP DHCP. Jika teman-teman ingin mengubah ke IP statik, teman-teman bisa ke menu network. Server akan merestart ketika proses konfigurasi selesai. Di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah filenya 90_GNS3 VM_static net cvg.yam. Kemudian kita mengedit menggunakan editor nano. Jika teman-teman ingin menggunakan IP static, teman-teman bisa menghapus komentar mulai dari network sampai paling bawah. Kemudian teman-teman mengganti masing-masing dari konfigurasi. Kemudian setelah teman-teman berhasil mengganti, teman-teman tekan Ctrl X, kemudian save. Untuk save tekan Y ya, dan GNS3 akan merestart.
Untuk masuk ke terminal, teman-teman bisa masuk ke seal, log, untuk menampilkan Genestry server log. Kemudian ada konsol untuk mengedit font. Sini ada shutdown, reboot, dan lain-lain. Seal di sini seperti terminal ya teman-teman. Kita bisa klik Vik, kita bisa ngecek IP address dan lain-lain. Untuk keluar dari mode ini, teman-teman bisa ketik exit, kemudian exit lagi. Sebelumnya, salah satu fitur yang menarik dari Genestry Web UI adalah kita bisa mengaksesnya tanpa menginstal program Genestry. Asal teman-teman memiliki web browser untuk mengakses ini dan program virtualisasi seperti VirtualBox atau VMware Workstation Pro maupun Player. Selain itu juga, fitur yang menarik dari Genestry Virtual Server adalah kita dapat melakukan sharing lab dengan catatan kita dan teman-teman berada di jaringan yang sama, sehingga Genestry ini akan sangat efektif jika diakses oleh banyak user. Oke, yang pertama ada di sistem status. Di sini terdapat beberapa informasi, yaitu total memori yang digunakan, memory free, kemudian swap total, swap yang digunakan, swap free, CPU, disk, swap, kemudian rata-rata pemakaian dalam 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Kemudian preference, di sini terdapat Genestry VM, kemudian VPG, iOS, kamu emulator, VirtualBox, VMware, dan Docker. Namun pada video ini saya mengalami beberapa kendala ya yang tidak saya ketahui. Yang pertama adalah Genestry VM ini tidak bisa terhubung dengan VMware Workstation Player, kemudian VirtualBox juga, dan VMware. Tapi untuk Kemu kita masih bisa menggunakan. Saya coba untuk menambahkan perangkat melalui Kemu, kemudian lokasi RAM, konsol tipenya telnet, image, new image, terus ada di sini. Ini image Mikrotik CHR versi 6.49. Add image. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada add blank project, buat project baru, kemudian import project. Namun di sini untuk import project kita tidak bisa mengimport project dari Genestry program ke Genestry Web UI karena format dari filenya berbeda. Kita coba add blank project, kita kasih nama tes.
Oke, di sini adalah workspace, lembar untuk bekerja. Kemudian sisi kiri ada selection mode, kemudian find workspace. Ini untuk menggerakkan workspace. Contoh kita close. Kita tambahkan suite, close. Ini adalah mikrotik yang kita tambahkan tadi. Ini untuk menggerakkan perangkat, ini untuk menggerakkan workspace. Ini zoom in, zoom, reset zoom, zoom out. Kemudian catatan, menambahkan gambar, menggambar kotak, lingkaran, garis, mengunci perangkat, screenshot, dan memanage snapshot. Di sini sudah terdapat Ethernet, hub, switch, cloud, NAT, kemudian VPCS. Untuk mikrotik ini kita menambahkan sendiri tadi manual. Kemudian di sini add link, ada kabel Ethernet 0, switch, kemudian satu ke mikrotik Ethernet 0. Ini untuk terhubung ke konsol, semua konsol yang ada di sini. Menghidupkan perangkat, pause, kemudian mematikan, yang terakhir merestart. Hampir sama dengan Chemistry di program Chemistry GUI. Kemudian di sini adalah map topologi. Dan di sini ada server summary. Oke. Kita coba mengakses mikrotik. Di sini kita sudah bisa mengakses mikrotik. admin. Kemudian kita juga bisa langsung mengaksesnya melalui Winbox. Mikrotiknya mendapat IP 1.52. Nama admin, passwordnya admin. Oke, kita bisa mengaksesnya melalui konsol dari GNS3 dan Winbox. Untuk menambahkan perangkat lain, teman-teman bisa mendownload image, kemudian diimport melalui Qemu tadi, atau dengan menambahkan template, install new appliance from GNS3 server. Next, kemudian teman-teman bisa mengetiknya di sini seperti Cisco. Windows Server juga ada. Kemudian Kali Linux juga ada. Ubuntu, WordPress, FortiGate, dan lain-lain. Oke, untuk perbedaan local server dan virtual server, menurut saya lebih nyaman menggunakan local server dengan versi Linux Ubuntu ya daripada Windows, karena lebih gampang di Linux Ubuntu daripada di server Windows, karena nanti akan ada konfigurasi di jaringan. Di situ terlihat betul perbedaan
GNS3 melalui Windows dan Linux Ubuntu. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi perangkat yang ada di GNS3. Yang pertama ada cloud. Di sini cloud bertindak sebagai gateway internet, memungkinkan perangkat di bawah cloud untuk terhubung ke internet. Ada banyak cara cloud dapat terhubung ke internet, tetapi yang paling sederhana adalah melalui antarmuka atau sumber daya di server virtual GNS3, baik itu VMware atau VirtualBox. Dalam menu konfigurasi nanti kita bisa menyesuaikan beberapa hal seperti rename cloud, interface yang digunakan, tab interface, UDP tunnel. Untuk mengakses internet dalam GNS3 terdapat dua pilihan, yaitu cloud dan NAT. Cloud itu seperti bridge sehingga IP address yang didapat masih dalam satu jaringan, sedangkan NAT yaitu mengubah IP lokal menjadi IP global sehingga tidak menjadi satu jaringan. Dalam Windows, agar terhubung ke internet dengan cloud, diperlukan loopback adapter, sedangkan loopback adapter berfungsi untuk menghubungkan komputer asli dengan komputer virtual. Itu adalah alasan kenapa saya lebih suka menjalankan GNS3 di local server dengan sistem operasi Linux Ubuntu. Jadi kita tanpa menginstal loopback adapter aja sudah bisa mengakses internet dengan mudah. Kemudian ada switch. Switch adalah komponen jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan beberapa perangkat komputasi sehingga data dapat ditukar, diterima, diproses, dan ditransfer ke perangkat lain. Anda dapat mengganti nama dan menambahkan port dalam konfigurasi. Secara default, switch di GNS3 memiliki 8 port, namun teman-teman bisa menambahkannya sendiri secara manual. VPCS adalah fitur otomatis dari GNS3 dan ringan, hanya dengan 2 MB RAM, membuatnya lebih mudah untuk membuat simulasi jaringan dan mengurangi penggunaan CPU secara intensif. Karena VPCS berjalan dalam terminal, sehingga full menggunakan perintah script. Untuk menggunakan VPCS sangatlah mudah, dikarenakan terdapat panduan dalam menggunakan script dan fungsi yang sering digunakan dalam VPCS, seperti ping dan IP DHCP, show IP, dan lain-lain. Untuk melihat script, ketik tanda tanya atau help. Setelah itu akan muncul beberapa script yang bisa digunakan seperti menampilkan IP, setting IP statik, IP DHCP, versi VPCS, menghapus tampilan, riwayat perintah, menyimpan dan membuka konfigurasi, dan lain-lain. Router, secara default, GNS3 tidak menyediakan router apapun, jadi teman-teman harus menambahkannya secara manual. Ada beberapa cara untuk menambahkan router ke GNS3, bisa menggunakan QEMU, iOS, VMware, dan VirtualBox. Anda juga dapat menambahkan MikroTik dan Cisco sebagai router sehingga kita bisa belajar menggunakan kedua perangkat tersebut. Menambahkan MikroTik dengan VirtualBox. Sebelum memulai latihan, siapkan terlebih dahulu program virtualisasi, VirtualBox atau VMware-nya, dan image template of MikroTik yang bisa teman-teman dapat melalui link berikut ini, mikrotik.com/download. Pilih yang CHR, Cloud Host Router. Biasa saya menggunakan UVA template, klik download di sini. Yang versi stabil. CHR adalah file image yang digunakan di mesin virtual, tidak memiliki batasan fitur, dan dilengkapi dengan lisensi yang gratis. Tetapi CHR memiliki batasan di kecepatan yaitu 1 megabit. Jika teman-teman membeli lisensi CHR akan ada 3 paket yang disediakan. Paket pertama 1 gigabit, yang ke paket P1 1 gigabit, P10 10 gigabit, P10 unlimited speed. Setelah mengunduh file gambar,
buka program VirtualBox dan import file gambar atau tekan CTRL-I. Tampilan import memiliki beberapa kolom yang diperhatikan, yaitu oke, setelah teman-teman mendownload image dari OVA template, teman-teman bisa mengimportnya di sini. Sebentar. Oke, JR image. Import versi OVA. Open, kemudian generate new MAC address, import, kemudian setting, kita bisa merename-nya. Memorinya kita bisa menambahkan. Networknya kita bridge. Oke, kemudian kita coba jalankan. Admin. Oke, IP address print, dapat IP 1.53, dan kita coba akses melalui Winbox 1.53 versi 6.49. Username passwordnya admin. Oke, sudah bisa masuk. Menambahkan di VirtualBox kita sudah berhasil. Sekarang kita tinggal menghubungkan MikroTik ini yang di VirtualBox dengan GNS3. Kita buka terlebih dahulu program GNS3-nya. GNS3. Kita buka project untitled. VirtualBox. Klik new. Lokal, kemudian pilih MikroTik JR tadi. Centang USS link base VM. Nah, MikroTik sudah ditambahkan di sini. Allow di bagian network, kemudian adapter yang kita bisa men-setting. Kita setting 4. Di sini nama formatnya Ethernet mulai dari 0.
Kalau teman-teman merubah jadi 1 bisa juga, nanti akan mulai dari 1. Simbol. Kita bisa merubah simbolnya juga. Oke, play, oke. Kemudian kita coba tambahkan. Nah, sudah berhasil masuk. Untuk versi yang VMware Workstation kurang lebih caranya hampir sama dengan yang di VirtualBox. Dengan begini teman-teman bisa menambahkan selain selain MikroTik. Sini saya sudah mencoba menambahkan Kali Linux, Metasploitable, dan MikroTik dan image MikroTik. Jika teman-teman ingin menambahkan Linux, Ubuntu maupun Windows Server juga bisa. Teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian menambahkan MikroTik di QEMU. QEMU atau Quick Emulator merupakan program emulator yang free dan open source. QEMU dapat digunakan dalam beberapa cara yang berbeda. Yang paling umum adalah untuk simulasi sistem, di mana ia menyediakan model virtual seluruh mesin, CPU, memori, dan perangkat yang diemulsi untuk menjalankan OS tamu. Dalam mode ini, CPU dapat sepenuhnya ditiru atau dapat bekerja dengan hypervisor seperti KVM, Xen, Hux, atau hypervisor. Framework untuk memungkinkan tamu untuk menjalankan langsung pada CPU host. Untuk menambahkan MikroTik caranya sedikit berbeda. Buka website MikroTik, download, oke. Oke, untuk di QEMU kurang lebih caranya seperti tadi yang di yang di sini di web UI. Di QEMU. Oke. Edit preference. QEMU new, kemudian pilih yang lokal. MikroTik QEMU. Image-nya ada di image. Oke. Lady Aksam, coba error guys. Preference QEMU.
image-nya 649. Mode 1 play oke. Oke, bisa jalan. Kamu ini saya jalankan di server virtualisasi. Kemudian menambahkan Cisco IOS. Kemudian menambahkan Cisco IOS. Untuk menambahkan Cisco ke GNS3 caranya berbeda seperti Mikrotik. Download terlebih dahulu filenya di sini bitly.cisco 3725. Setelah download masuk ke menu preference iOS router, new run this iOS. Oke, jadi caranya setelah di download tadi ke edit preference. iOS router. New local image iOS. Dimana saya menyimpannya? All file. GNS3. Oh ini. iOS. Oke. Kita ekstrak terlebih dahulu. Gambar ini, kemudian pilih versi image dari Cisco. Next. Kosong, kemudian RAM-nya. Di sini di slot 1 terdapat I input output, FA itu fast Ethernet, kecepatan 100 Mbps, yang G itu gigabit Ethernet 1000 Mbps. Gigabit, kemudian di sini ada juga gigabit. Idle PC Finder. Ini untuk ngecek resource dari komputer kita ya teman-teman, apakah bisa digunakan. Oke, berhasil. Finish.
Ini adalah tampilan konsol dari Cisco-nya. Kabel dia ada gigabit Ethernet. Tambah 2 slot. Device Ethernet atau gigabit Ethernet. Oke, kemudian end device. End device yang dimaksud di sini adalah sebuah komputer atau server virtual, baik itu Windows Server, Linux, dan lain-lain, sehingga perlu menggunakan program virtualisasi. Untuk menambahkan end device perlu diperhatikan spesifikasi host device. Buat virtual mesin di program virtualisasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi end device yang dimaksud sini adalah seperti Kali Linux. Jadi seperti komputer atau server yang akan kita gunakan nanti. Bisa Kali Linux atau Metasploitable, Windows Server, dan lain-lain. Untuk menambahkannya kurang lebih caranya hampir sama dengan menambahkan via di VirtualBox dan VMware. Ini contoh di VMware, kita tambahkan Ubuntu. Lebih caranya hampir sama. Kita install terlebih dahulu di program virtualisasinya, baik itu VMware atau VirtualBox. Kemudian jalankan. Setelah berhasil normal, tidak ada kendala, kita hubungkan lagi dengan program GNS3-nya ya teman-teman. Oke, untuk end device sudah selesai. Kemudian kita masuk ke simulasi jaringan GNS3. Simulasi jaringan GNS3. Halo teman-teman, setelah kita mempelajari jenis-jenis GNS3 server, layout, dan perangkat, sekarang kita akan mencoba membuat simulasi jaringan dengan tujuan agar pemahaman dalam ilmu jaringan bisa lebih berkembang. Pada gambar topologi simulasi jaringan, terdapat beberapa perangkat seperti Cloud, Mikrotik, VPGS, Kali Linux, dan Metasploitable. Dalam simulasi ini, kita membuat virtualisasi router Mikrotik, Kali Linux, dan Metasploitable ke VirtualBox. Pertama, siapkan image-nya terlebih dahulu. Untuk mengunduh image Kali Linux dan Metasploitable, teman-teman bisa menggunakan tautan link berikut ini. Karena simulasi jaringan ini menggunakan GNS3 di server lokal dengan sistem operasi Windows, kita perlu menambahkan interface loopback adapter. Berikut adalah cara untuk menambahkan interface loopback adapter. Klik next, dan finish. Setelah kita menginstal KMTest Loopback Adapter, kita buka interface terlebih dahulu.
Di sini sudah terdapat dua loopback adapter, Ethernet 2 dan Ethernet 4. Setelah kita berhasil menambahkan loopback adapter, kita harus men-sharing akses internetnya, centang allow ke Ethernet 2 atau Ethernet loopback adapter. Kemudian klik OK. Oke. Dan di sini loopback adapternya mendapatkan IP 137.1. Untuk konfigurasinya begini. Oke. Dan kita coba menambahkan cloud. Di dalam cloud sudah ada Ethernet 2, 3, dan 4. Jika belum ada, teman-teman bisa menambahkan sendiri. Dicentang show, kemudian pilih dan add. Oke. Kemudian router. Setelah berhasil memasang cloud, teman-teman memasukkan image router MikroTik yang sudah diimport ke VirtualBox, kemudian menambahkan ke program Genestry. Untuk konfigurasi router, hal yang perlu diperhatikan adalah adapter dan centang allow di menu network. Oke, adalah MikroTik yang akan digunakan, kemudian Ethernet 2 loopback adapter tadi dihubungkan ke router. Oke. Setelah terhubung dengan cloud, buka MikroTik via Winbox agar lebih mudah konfigurasinya. Dalam router ada beberapa tahapan yang akan kita konfigurasi seperti IP address, DHCP, dan routing agar bisa saling terhubung. Oke, setelah terhubung jangan lupa untuk konfigurasi di jaringannya, adapters, dan centang allow Genestry. Kemudian hidupkan MikroTiknya. Sambil menunggu hidup, kita menambahkan VPGS. Ethernet VPGS ada di Ethernet 2, Ethernet 1 switch. Kita hidupkan. Oke, buka Winbox. Dapatkan IP 137.106. Oke, sudah bisa diakses MikroTiknya. Kemudian Kali Linux dan Metasploitable. Kita hidupkan masing-masing. Berikut adalah script untuk konfigurasi routernya. Oke, copy, paste di Winbox.
Oke, di sini sudah masuk konfigurasinya. IP, DHCP client, DHCP server, kemudian routing, root. Oke. DHCP server ada di Ethernet 2. Sure. Kemudian VPGS memiliki IP 3.10. Dalam simulasi ini IP address kita setting manual dengan gateway MikroTik 3.1. Berikut adalah scriptnya. Kita copy, kemudian console. Oke. Kita coba tes ping ke MikroTik. Oke, sudah connect. Kemudian ada Kali Linux. Kali Linux atau yang sebelumnya dikenal dengan Backtrack Linux adalah open source distribusi Linux berbasis Debian yang ditujukan untuk pengujian penetrasi dan audit keamanan tingkat lanjut. Kali Linux berisi beberapa ratus alat yang ditargetkan untuk berbagai tugas keamanan informasi seperti pengujian penetrasi, riset keamanan, forensik komputer, dan rekayasa terbaik. Kali Linux adalah solusi multiplatform yang dapat diakses dan tersedia secara bebas untuk para profesional dan penggemar keamanan informasi. Kali Linux terhubung ke router dengan IP 2 sekian DHCP dan masih satu jaringan dengan Metasploitable. Sedangkan Metasploitable menurut Onno Purbo, Metasploitable adalah framework yang dapat dieksploitasi yang membantu kita untuk meningkatkan keterampilan dan juga membantu pengguna untuk menggunakan setiap port untuk keuntungan, karena semua tahu bahwa port dan protokol adalah dasar dari peretasan, sehingga karena itu semakin banyak Anda dapat mengambil manfaat dari korban. Metasploitable mendapatkan IP 2 sekian dari DHCP router sehingga kita akan mencoba untuk meretesnya dengan Kali Linux yang sudah dipasang sebelumnya. Oke. Gak bisa connect. Reload. VirtualBox. Dan pokoknya berubah jadi generic driver UDP tunnel. Oke. DHCP. Belum dapat IP.
config. Sudah dapat IP 2.19, tapi yang kali Linuxnya belum dapat IP. Kita coba restart. Stop. Oke. If config sudah mendapatkan IP 2.20. Kemudian kita coba ping metasploitable, connect, dan ke ke VPCS, connect. Kemudian kita coba akses metasploitable tadi. Metasploitable 2.19. Oke, kita bisa mengakses metasploitable dan DVWA. Ke IP 2.19. Connect gak ke internet? Coba tes ke internet. Connect gak? Oke. Sepertinya nggak connect ya. Ini adalah hasil nmap-nya. Ada port 445, port 23, 22, 25 yang kebuka. Nmap, ada port FTP, SSH, telnet. Kemudian running di sistem operasi Linux. Oke, sekarang kita sudah bisa mengakses metasploitable-nya. Jadi teman-teman
yang mau belajar keamanan jaringan bisa juga memakai program GNS3 ini, kemudian membuat labnya sendiri. Terakhir, kesimpulan. Menurut saya, GNS3 adalah program yang sangat bagus, digunakan untuk belajar mengenai jaringan dan cybersecurity. Karena selain gratis, kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli perangkat yang dibutuhkan. Karena program GNS3 ini adalah program simulator dan support dengan virtualisasi. GNS3 lebih baik dijalankan melalui OS Linux Ubuntu karena lebih mudah dalam konfigurasi internet. Karena jika kita menggunakan di Windows, kita perlu menginstal KM Loopback Adapter agar bisa meremote MikroTik via Winbox. Kemudian perangkat harus support virtualisasi. Di sini saya menggunakan Windows 11 Pro dengan prosesor Core i5 10400 dan memorinya 16 GB. Saya tidak menggunakan VGA tambahan. Kemudian saya merekomendasikan menggunakan Cisco Packet Tracer jika teman-teman hanya menjalankan perangkat Cisco. Karena selain mudah digunakan, terdapat beberapa fungsi yang tidak ada di GNS3, sedangkan di Cisco itu ada. Oke, cukup sekian video mengenai GNS3 dasar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian kata.